Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk dalam satu majlis sambil menunggu waktu yang kita nanti-nantikan. Dan semoga ini bagian dari amal soleh kita, dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kita kelak nanti di yaumul qiyamah, di depan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada kesempatan yang berlalu kita membahas tentang wanita haid dengan puasanya, kemudian dilanjutkan dengan wanita haid dan ibadah salatnya, maka kali ini kita akan membahas terkait dengan wanita dan hari rayanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita telah berada di ujung-ujung dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan selain ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sekaligus perkara yang menyedihkan bagi kita, karena tidak lama musimul ibadah, musimnya untuk beribadah, akan segera pergi meninggalkan kita, dan kita akan menunggu untuk tahun depan bisa berjumpa dengannya biidznillah. Sehingga di antara hal yang harus kita perhatikan adalah kembali memaksimalkan waktu yang tinggal sedikit ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita kerjakan di masjid ataukah kita di rumah masing-masing. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara tanda dari tanda-tanda bahwa puasa telah selesai adalah ditegakkannya salat hari raya Idul Fitri. Dan ini merupakan hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin selain hari raya Idul Adha di setiap tahunnya, sehingga terkadang kita juga harus mempelajari apa-apa yang harus dipelajari terkait dengan hari raya kita,
Dan tidak kalah pentingnya pula adalah bagaimana para wanita mereka menghadapi hari rayanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa terkait hukum salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi terkait hukum salat Idul Fitri dan juga Idul Adha masih diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah muakkadah? Namun bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya salat hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha hukumnya sunnah, mereka tetap mengatakan bahwa para wanita dianjurkan dan diperintahkan untuk datang menghadiri salat hari raya. Ya. Jadi para ulama yang mereka menghukumi salat hari raya adalah sunnah, kalau ditanya mana yang lebih afdal, maka mereka mengatakan bahwa wanita lebih afdalnya adalah tetap keluar dari rumahnya menuju lapangan untuk mengikuti salat hari raya. Hal itu karena adanya riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengajak serta mengeluarkan pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha al-awatiqa, para gadis. Ya, disebutkan oleh para ulama mereka adalah orang-orang yang atau wanita-wanita yang baru awal balik, supaya mereka juga ikut ke lapangan menuju tempat salat. Wal huyyadha, demikian pula para wanita yang sedang mengalami haid juga diperintahkan untuk datang ke lapangan. Wadawatil khudur, demikian pula mereka para wanita yang sedang dalam pingitan. Namun fa ammal huyyadhu, adapun para wanita yang sedang haid, fayatazilna shalah, mereka tidak ikut salat. Jadi hanya datang ke lapangan, dan disebutkan oleh para ulama para wanita haid ataupun nifas datang ke lapangan tapi di bagian belakang, yang setidaknya tidak ikut atau mengganggu barisan salat. Ya, mereka di belakang atau mungkin di tempat yang lain, asalkan mereka nanti masih bisa mendengarkan khutbah di hari raya tersebut. Jadi para wanita haid pun diperintahkan untuk keluar, ya, datang ke salat. Wa yashhadnal khaira, agar mereka melihat kebaikan yang ada pada waktu itu. Karena kaum muslimin mereka berkumpul menegakkan salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam yang besar, yaitu salat hari raya. Kemudian juga mendengarkan khutbah. Ini adalah kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan mereka juga menyaksikan atau bisa menyaksikan doa dari kaum muslimin ataupun seruan daripada kaum muslimin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Lalu Ummu Atiyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, di antara kami dari kalangan wanita ada yang tidak memiliki jilbab. Bagaimana ini? Qal, Nabi SAW mengatakan, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaknya saudarinya yang memiliki jilbab memberikan pinjaman kepada sang wanita tersebut. Dari potongan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara para ulama ada yang berpendapat salat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya wajib. Karena wanita-wanita haid saja, demikian pula wanita-wanita yang tidak memiliki jilbab, supaya saudari-saudarinya memberikan pinjaman jilbab atau bisa memberikannya, kemudian suruh keluar. Dan indikator-indikator yang lainnya yang menyatakan bahwasanya salat hari raya hukumnya adalah wajib. Rasulullah dan para sahabat tidak pernah meninggalkannya. Demikian pula apabila salat Idul Fitri, Idul Adha itu jatuh di hari Jumat, maka orang yang sudah ikut salat Idul Fitri, Idul Adha boleh memilih antara ikut Jumat ataukah tidak. Kalau dia ikut Jumatan maka menggabungkan dua kebaikan. Tapi kalaupun dia tidak ikut Jumatan, tidak mengapa, akan tetapi mereka tetap melaksanakan salat zuhur di rumahnya. Dan indikator yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat ini adalah hukumnya wajib. Namun sekali lagi, ulama yang mengatakan bahwa salat Idul Adha, Idul Fitri itu hukumnya sunnah, mereka pun menganjurkan para wanita untuk keluar dan bergabung dengan kaum muslimat yang lainnya untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimin di sana. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu diperhatikan oleh para wanita yang ingin mengikuti dan mendatangi salat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, baik ikut salat ataupun tidak ikut salat karena ada halangan, seperti halnya haid tapi tetap keluar, atau karena nifas tapi tetap datang ke lapangan, ada yang perlu yang diketahui oleh mereka, yaitu larangan bagi mereka untuk tabarruj, berdandan atau bersolek, dan juga berpakaian yang mengundang fitnah. Ya, ini nama tabarruj. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, dan hendaklah kalian wahai para wanita untuk tetap tinggal di rumah-rumah kalian, dan jika kalian harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Ini harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang suami, demikian pula bagi para wanita kaum muslimat, untuk tidak tabarruj. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah perkataan ulama tentang makna tabarruj. Apa sih yang dimaksud dengan tabarruj? Kata Abu Ubaidillah atau Abu Ubaidah, ya, kata Abu Ubaidah, at-tabarruj, tabarruj adalah ayyubrazna mahasinahunna, yakni seorang wanita menampakkan kecantikannya di hari raya. Ya, menampakkan
kecantikannya di hari raya. Oleh karena itu, kalau memang ada seorang wanita yang belum berjilbab, yang sebenarnya seharusnya dan wajibnya dia harus berjilbab, maka ketika datang ke lapangan untuk ikut hadir solat hari raya, hendaknya mereka memakai jilbabnya, menutup auratnya. Karena terkadang ada mereka yang tidak berjilbab sehingga dari rumah tidak pakai jilbab sampai lapangan, kemudian di lapangan baru pakai mukenanya untuk solat. Setelah solat copot lagi, pulang tanpa berjilbab. Dan ini masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh bertabarruj. Ya. Jadi menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini makna daripada tabarruj menurut Abu Baidah. Keterangan dari Al-Zajjaj rahimahullahu taala bahwa at-tabarruj yang dimaksud adalah idharuz zinah wa ma yustada'a bihi syahwatur rajul. Tabarruj adalah menampakkan bagian yang indah dari aurat wanita tersebut dan segala hal yang mengundang syahwat seorang laki-laki. Jadi menampakkan auratnya tidak boleh. Kemudian juga seorang wanita tidak perlu memakai dandanan yang biasa dilakukan oleh wanita. Saya tidak terlalu hafal namanya. Kalau nggak salah kayak seperti maskara. Iya. Kalau masnya sendiri boleh dibawa, tapi kalau maskara nggak usah pakai. Kemudian kayak apa yang di mata itu atau di alis, eyeshadow apa itu, ya. Lipstick tidak perlu sebenarnya. Ya. Dan memang tidak perlu untuk keluar memakai hal-hal yang seperti itu. Demikian pula dalam hal pakaian, kata para ulama juga hendaknya tidak tabarruj. Pakaian wanita biasa saja, asalkan rapih, sudah disetrika, bersih dan baru, tidak ada masalah. Tapi tidak perlu kemudian dikasih pernik-pernik, ya, mungkin dikasih lampu misalnya, nggak perlu. Atau mungkin dikasih, ya, hiasan-hiasan yang lain. Sederhana saja. Dan ketahuilah, seorang wanita sesederhana apapun ketika dia keluar, maka syaitan akan menghiasi dia di mata laki-laki dengan kebaikan. Sehingga sebenarnya tidak usah cantik-cantik amat. Menurut wanita yang bukan mahramnya mesti itu dia akan dianggap apa? Cantik. Karena syaitan akan terus menghiasi. Selama wanita itu keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasi dia adalah wanita yang sangat cantik dan sebagainya. Jadi ini para wanita, demikian pula kita sebagai seorang suami untuk memperhatikan hal tersebut. Ya, tatkala berpakaian boleh wanita memakai pakaian yang baru, tapi dilihat pakaian-pakaian yang hendaknya syar'i, pakaian-pakaian yang tidak melihatkan lekuk tubuh sang istri. Demikian pula bukan yang pakaian tipis. Ya, ini juga diperhatikan. Kalau memang mereka ingin keluar ke rumah untuk menyaksikan dan ikut merasakan solat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah dari Hasan bin Abi Sinan ketika beliau keluar di hari raya, dan ketika itu beliau kembali ke rumahnya, qalat lahu imra'atu, sang istrinya yang tidak ikut ke tempat lapangan bertanya, kam min imra'atin hasanatin qad nadartal yaum, wahai suamiku, sudah berapa banyak wanita yang hari ini engkau lihat cantiknya. Ya, padahal pada masa Hasan bin Abi Sinan ini masih banyak orang-orang yang soleh. Tapi ternyata di masa itu juga banyak para wanita yang mereka keluar di hari raya dalam keadaan, ya, berhias dan sebagainya. Maka ditanya sama istrinya. Namun apa jawaban daripada Hasan? Beliau mengatakan, wallah, demi Allah, waihaqi,
ma nadhartu illa fi ibhami mundu kharajtu min indiki hatta raja'tu ilaik. Demi Allah, sejak aku keluar dari rumah ini sampai lapangan dan sampai aku kembali kepada dirimu, aku tidaklah melihat kecuali melihat jempolku saja. Jadi beliau menundukkan apa? Pandangannya. Masya Allah. Dan di antara yang perlu juga difahami oleh seorang wanita, adanya wanita di kalangan salaf terdahulu yang tidaklah beliau keluar dari rumahnya lebih dari 3 kali selama umur hidupnya. Keluar pertama kali ketika sang wanita tersebut pindah ke rumah suaminya setelah nikah. Keluar untuk kedua kalinya ketika beliau menunaikan ibadah haji. Dan keluar ketiga kalinya adalah ketika beliau akan dikebumikan, akan dikubur. Selebihnya beliau tidak pernah keluar dari rumahnya, karena beliau tahu diam dirinya beliau di rumah adalah ibadah, mengikuti perintahnya Allah dan juga perintahnya Nabi SAW. Oleh karena itu para wanita, ketika mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk tetap di rumah dan tidak banyak keluyuran keluar, itu bukan pengekangan, tapi itu kemuliaan bagi mereka. Dan jika wanita itu tahu bahwa itu adalah ibadah, itu bentuk pendekatan diri kepada Allah, karena apapun yang dia kerjakan di rumah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka paham itu adalah perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau ingin keluar karena ada urusan, suami tidak bisa melakukannya, maka boleh, ya. Tapi kalau memang tidak ada keperluan, maka hendaknya tetap di rumah. Selama wanita mengetahui itu adalah karena perintah Allah dan Rasulnya, apapun yang dia lakukan di rumah, selama bukan bentuk kemaksiatan, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang wanita bisa beribadah dengan dia berdiam diri saja di rumah tanpa harus banyak keluar. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun sunnah-sunnah Idul Fitri, Idul Adha yang lainnya hampir sama, seperti kalau Idul Fitri makan duluan sebelum berangkat, kemudian mandi besar dulu sebelum berangkat dan sebagainya. Ini sama seperti laki-laki. Adapun masalah pakaian, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.